Proses transisi kepemimpinan di ibu kota diawali dengan pertemuan antara Gubernur Anies Baswedan dan PJ Gubernur terpilih Heru Budi Hartono. Sejauh mana PJ Gubernur akan menjaga kesinambungan pemerintahan di ibu kota? Kita akan membahasnya bersama anggota DPRD DKI Jakarta, Bapak Gembong Warsono, dan pengamat politik Mas Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ke Pak Gembong terlebih dahulu. Pak Gembong, bagaimana DPRD menilai proses transisi kepemimpinan dari Gubernur Anies ke pejabat Gubernur terpilih Heru Budi Hartono? Kalau kita melihat pemberitaan di Metro TV tadi, saya kira ini tradisi yang baik dalam rangka menjaga kesinambungan pemerintahan daerah DKI Jakarta. Artinya kalau tadi disampaikan oleh Pak Anies bahwa antara yang menuntaskan dengan yang melanjutkan, gitu loh, itu terjadi ketersinambungan. Tapi persoalannya apa yang dituntaskan, terus apa yang mesti dilanjutkan, kan itu mesti ada kejelasan sehingga proses ketersinambungan pemerintahan daerah bisa berjalan dengan baik. Tapi saya mengapresiasi fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pak Anies untuk mengundang Pak Heru dalam rangka membangun chemistry dalam menjalankan roda pemerintahan DKI Jakarta ke depan. Karena bagaimanapun juga Pak Heru perlu ditopang oleh aparatur sipil negara Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi beliau sebagai pejabat gubernur selama periode sampai dengan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Seperti itu, Mbak Fitri. Baik, Mas Umam, dari pandangan Anda seperti apa mengenai pertemuan ini? Mbak Fitri, kalau misal di level ini Pak Gembong sudah menyanjung Pak Gubernur DKI Anies Baswedan, itu adalah sebuah kabar yang baik. Artinya bahwa pada level ini ada satu proses politik yang tentu harus dijadikan sebagai legacy yang baik. Bahwa proses transisi itu betul-betul harus dijalankan secara proporsional sehingga kemudian setiap kepemimpinan bisa saling menguatkan, bukan saling menegasikan. Nah, oleh karena itu aspek kesinambungan untuk memahami sekaligus memitigasi langkah-langkah yang kemudian perlu dilakukan pada fase transisi ini. Ini yang menjadi penting karena bagaimanapun juga fase transisi di Indonesia termasuk dalam konteks kepala daerah secara general khususnya di DKI Jakarta itu cukup lama. Karena terkait dengan kebijakan pilkada serentak di akhir 2024. Oleh karena itu harus betul-betul paham mana langkah yang harus dipercepat, diakselerasi, mana yang kemudian harus diantisipasi. Baik, Pak Gembong, mengenai hal ini apakah dengan adanya pertemuan ini akan membuat pejabat gubernur terpilih ini tidak akan mengotak-atik atau menegasi kebijakan gubernur sebelumnya atau kebijakan dari Gubernur Anies? Tergantung, artinya tergantung dalam arti ini. Ketika tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Heru tadi, ketika program itu berpihak kepada rakyat banyak sudah pasti itu pasti akan dilanjutkan oleh Pak Heru dalam mengemban tugas sebagai PJ. Namun demikian ketika program itu tidak berpihak kepada rakyat Jakarta, ya sudah barang tentu mungkin perlu kita evaluasi, kemudian kita perbaiki dalam rangka menjalankan tugas pokok, memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta. Saya kira yang paling utama di situ, di titik itu barangkali perlu menjadi catatan semua pihak agar setiap rupiah yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta bermanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat Jakarta. Seperti itu, Mbak Fitri. Baik, Mas Umam, apakah hasil pertemuan akan memang menjamin kesinambungan program? Kesinambungan itu adalah sebuah harapan, sebuah ekspektasi. Berhasil atau tidaknya tentu akan diuji oleh siapapun, masyarakat, civil society, termasuk seluruh elemen politik di dalam struktur pemerintahan, termasuk khususnya di legislatif di DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu tentu harus dilakukan proses pendampingan, pengawasan secara menyeluruh. Yang terpenting di fase ini adalah PJ atau penjabat kepala daerah, khususnya calon gubernur, konteksnya penjabat gubernur DKI Jakarta, sebaiknya betul-betul berhati-hati, tidak bermain politik, dan betul-betul menjalankan praktik-praktik kerja teknokratik yang memang diharapkan bisa menjembatani proses transisi ini dengan baik. Karena bagaimanapun juga spektrum dan juga nuansa politik di dalam konteks pemerintahan daerah DKI Jakarta itu memberikan impact yang luar biasa, terutama terkait dengan konstelasi politik 2024 mendatang. Nah, oleh karena itu, ini menjadi tugas bersama, bukan hanya fraksi di DPRD, tetapi seluruh elemen di DKI Jakarta dan masyarakat sipil untuk mengawasi ini semua. Baik, Mas Umam dan juga Pak Gembong, sebetulnya pihak mana yang lebih diuntungkan dari pertemuan dalam transisi kepemimpinan ini? Apakah pihak yang menuntaskan atau pihak yang akan melanjutkan? Kita akan bahas mengenai hal ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas Umam, pihak mana sebetulnya yang lebih diuntungkan dari pertemuan dalam transisi kepemimpinan ini? Anies Baswedan sebagai pihak yang akan menuntaskan tugasnya atau Heru Budi Hartono sebagai pihak yang akan melanjutkan tugas? Tentu di dalam konteks pola relasi, ini adalah sebuah relasi yang seimbang. Masing-masing tentu memiliki kepentingan dan juga tentu diuntungkan. Di satu sisi, Pak Anies tentu berkepentingan untuk program-program yang telah dilanjutkan bisa kemudian diteruskan oleh penjabat sementara. Sementara di saat yang sama, penjabat yang akan menduduki posisi Gubernur DKI Jakarta ke depan juga seolah-olah mendapatkan restu dan juga green light dari pejabat sebelumnya. Nah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian penjabat kepala daerah mendatang betul-betul kemudian menjalankan kerja-kerja yang profesional. Kita harus ingat, proses demokrasi tidak hanya boleh berhenti pada politisasi. Demokrasi harus masuk dalam konteks penguatan good governance, local governance, transparansi, akuntabilitas, dan endingnya yang terpenting adalah public delivery service yang memadai. Kalau misal public delivery service yang memadai, yang diuntungkan bukan hanya kepala daerah dan juga penggantinya, tetapi rakyat DKI Jakarta. Itu yang terpenting. Baik, Pak Gembong, tanggapannya? Ya, ketika ditanya siapa yang paling diuntungkan, ya tadi saya sepakat dan sampaikan Mas Imam bahwa dua-duanya. Namun demikian, sebetulnya proses berkesinambungan itu dimulai dari ketika Pak Ahok mentransisikan kepada Pak Anies, dan waktu itu Pak Anies diundang dalam rangka membedah anggaran untuk tahun yang berjalan. Namun saat ini kan suasana politiknya berbeda. Kenapa suasana politik berbeda? Karena saat ini antara Pak Anies dan Pak Heru tidak ada rivalitas yang terjadi seperti ketika pemilu 2017 yang lalu, sehingga chemistry-nya jauh lebih nyaman dibanding ketika dengan Pak Ahok tempo hari. Walaupun ketika situasi seperti itu pun Pak Ahok bisa menteladani agar proses pembangunan Jakarta berkesinambungan. Sayangnya, mohon maaf, Pak Anies tidak mau melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Ahok. Maka ketika hari ini Pak Anies meneladani itu sebetulnya ini ya hanya gimmick saja. Walaupun apapun yang dilakukan oleh Pak Anies hari ini saya sebagai ketua fraksi DPRD DKI Jakarta mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pak Anies. Seperti itu Mbak Fitri. Oke, Pak Gembong, artinya menurut Anda apakah seorang Heru Budi ini akan mampu profesional dan netral selama menjabat dalam 2 tahun ke depan? Saya punya keyakinan seperti itu. Saya berangkat dari keyakinan saya, profesionalitas Pak Heru yang ditunjukkan ketika beliau sebagai pejabat Pemprov DKI Jakarta yang sudah malang melintang dari mulai beliau wali kota sampai dengan terakhir beliau menjabat sebagai kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta. Saya yakin sebagai pondasi yang kuat bagi Pak Heru untuk menjaga profesionalitas dalam mengemban tugas sebagai ASN yang diberi mandat untuk sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Saya yakin seyakin-yakinnya Pak Heru bisa menjaga itu, Mbak, netralitas itu. Seperti itu, Mas Umam, tanggapannya? Ya, netralitas politik menjelang 2024 itu betul-betul sangat-sangat penting dan juga sangat signifikan. Oleh karena itu, kita harus jaga bersama. Bagaimanapun juga, Mbak Fitri, surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 821 yang diundangkan kemarin pada 14 September ya 2022 itu memberikan ruang terbuka bagi terjadinya upaya politisasi posisi penjabat ini sehingga kemudian memberikan kekuatan, otoritas dan juga kekuasaan yang lebih besar. Nah, jangan sampai kemudian ruang itu terpolitisasi. Oleh karena itu di dalam konteks ini netralitas, independensi dari penjabat kepala daerah betul-betul kemudian harus ditata bersama, dikelola dengan baik. Karena kalau misal tidak, ini berpotensi terjadi abuse of power, terutama dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu untuk mengkonsolidasikan basis pemenangan menuju Pilpres terutama di 2024 mendatang. Ini bukan sebuah spekulasi, tetapi adalah sebuah proses early warning system untuk mengantisipasi supaya kemudian tidak terjadi abuse of power yang melibatkan kekuatan politik dan juga alokasi resources logistik yang luar biasa, terutama di level DKI Jakarta. Baik, Pak Gembong, menurut Anda apakah situasi itu memang mungkin terjadi di DKI Jakarta? Saya sepakat 100% apa disampaikan Mas Umam. Sepakat bahwa netralitas ASN sebagai PJ Gubernur menjadi taruhan.
Namun demikian dalam menjalankan roda pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Pak Heru kan perlu didukung oleh aparatur ASN yang senapas, sebarisan. Maka beliau ketika masuk ke Jakarta sudah menjadi konsekuensi logis, beliau akan menyiapkan barisan. Siapa yang tidak satu barisan ya tentunya harus perlu dirapikan. Nah, namun demikian di last minute kan banyak para pejabat yang dilakukan rotasi di last minute. Nah, ini yang menimbulkan kecurigaan menjaga netralitas sebagaimana disampaikan Mas Umam tadi. Seharusnya di posisi last minute ini seharusnya Pak Anies bisa menahan diri untuk tidak melakukan rotasi besar-besaran menjelang masa bakti berakhir. Kalau ini bisa dilakukan, saya kira akan terjadi mulus jalannya pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak ada kecurigaan satu dengan yang lain. Seperti itu, Mbak Fitri. Baik, pertanyaan terakhir artinya bagaimana dukungan DPRD terhadap kepemimpinan Heru dalam 2 tahun ke depan? Ya, pertanyaannya kalau itu ditujukan fraksi PD Perjuangan tetap kritis konstruktif dalam rangka mengawal jalan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Artinya walaupun Pak Heru itu sebagai pilihan Pak Jokowi, maka sikap kami akan tetap menjaga jalannya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan efektif, efisien untuk bisa mengemban tugas sebaik-baiknya. Sehingga fraksi PDI Perjuangan tidak segan-segan melakukan kritik keras kepada Pak Heru ketika Pak Heru melenceng dari tugas pokok dan fungsinya sebagai PJ yang diberikan mandat oleh Presiden menjalankan tugas sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Seperti itu, Mbak Fitri. Oke, baik Pak Gembong dan juga Mas Umam, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa tetaplah bersama kami Prime Time News.